Oke, Mas Adi, kalau dalam analisis Anda, apa dampaknya dari prinsip zero enemy yang sedang diterapkan oleh Pak Prabowo ini? Ada dua hal ya. Pertama tentu kalau semua partai politik menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo, entah menjadi kabinet atau tidak di dalamnya, tentu ini kan menjadi modal sosial yang cukup baik ya. Betapa implementasi kebijakan politik Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang mestinya relatif mudah dan relatif gampang. Apalagi kemarin misalnya kita menyaksikan 2 hari audisi calon menteri dan wakil menteri itu diisi oleh orang-orang hebat, orang-orang top yang saya kira memang sudah punya pengalaman ya secara politik ya cukup panjang meski ada satu dua tiga nama yang misalnya newcomer dan dilihat misalnya belum kelihatan punya rekam jejak tapi overall secara mayoritas yang hadir dalam audisi adalah mereka yang saya kira track record dan jam terbang mereka sudah bisa kita nilai tentu terlepas dari pro kontra yang ada. Hmm. Nah, yang kedua tentu yang menjadi kekhawatiran adalah ketika semua kekuatan politik partai-partai menjadi bagian dari koalisi pemerintah, khawatirnya di kemudian hari kalau ada kebijakan politik yang tidak pro rakyat, kontroversial, dikritik kanan kiri, itu tidak ada yang berani memberikan peringatan atau check and balances secara langsung kepada pemerintah. Karena kita tahu bahwa satu-satunya yang bisa langsung bicara kepada menteri, kepada presiden, kepada eksekutif adalah kawan-kawan anggota dewan. Ini yang saya kira tentu yang menjadi kekhawatiran karena ada kecenderungan kalau partai sudah mayoritas menjadi bagian dari koalisi pemerintah seringkali kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, Hmm. kontroversial itu lolos diundang-undangkan, lolos menjadi sebuah regulasi yang seringkali kita saksikan misalnya sepanjang 5 atau 10 tahun belakangan ini. Oke. Oleh karena itu, Tifal, harapan terbesar saya, sekalipun partai politik menyatakan tegak lurus dan mendukung secara penuh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tentu kalau ada kebijakan-kebijakan yang dinilai kontroversial, misalnya soal kebijakan menaikkan harga BBM, tarif Hmm. dasar listrik, soal hutang, kalau ada yang protes, ada yang resistensi, mungkin kawan-kawan DPR dan partai politik sekalipun menyatakan dukungan kepada pemerintah bisa menyampaikan kira-kira apa solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.